Debt collector kayaknya garam. Nggak perlu pakai yang kekerasan, dan mungkin juga nggak perlu yang serem-serem juga bisa. Si debt collectornya memiliki surat kuasa atau enggak. Betul. Ya, gitu. 97-98% itu nasabah baik semua. Kan banyak juga debt collector diteriakin maling kadang segala macam. Nah, kan. itu dia tuh. Jadi Halo teman-teman, kita kembali lagi ke channel YouTube-nya Brick Oslo. Kemarin banyak berita tentang debt collector yang melakukan penagihan terhadap salah satu anggota Babinsa di Jakarta Utara ya. Nah, berita ini sebenarnya sangat menarik. Ini berita yang selalu terjadi berulang-ulang di masyarakat tentang debt collector. Nah, hari ini gua kedatangan bintang tamu, salah satu praktisi di perusahaan pembiayaan terbesar lah ya di Jakarta dan di Indonesia. besar aja kayaknya. Yaitu Mas Dimas. Gimana Mas Dimas? Halo Bang Hari, udah lama nggak ketemu nih. Iya, kita udah lama nggak ketemu ya. Lama banget. Udah lama banget. Kita nggak usah ngomongin cerita yang case-nya ya. Iya. Kita nggak usah ngomongin apa namanya masalah Sudah penagihan ada. yang viral kemarin. Kita nggak usah ngomong lah. Untuk masalah oknumnya atau Oknumnya ya itu kita nggak usah. ranahnya ini ya. sudah sendiri ya. Sendiri ya. Di perusahaan pembiayaan sendiri itu proses eksekusi untuk menggunakan di situ seperti apa sih sebenarnya? Ini kalau kita bicara ketentuan ya. Iya. Itu antara teori ketentuan dan prakteknya sendiri itu gimana tuh? Kalau kita bicara praktek ya, tapi ini menarik tadi. Iya. Pembicaraan mengenai penagihan. Penagihan ya. Dan berujung pada eksekusi ya. Eksekusi. Gitu ya. Jadi ada proses penagihan. Jadi kalau kita tarik lagi prosesnya adalah ada proses akuisisi, di depannya ada proses penagihan, collection, dan proses eksekusi. Nah, jadi kalau kita berbicara itu produk apa sih dulu gitu ya. Kita bicara dulu produk mana yang dieksekusi sih gitu loh, mana yang ada ketentuan. Tapi kalau kita bicara secara umum, tapi kita nggak berbicara. Kalau kemarin adalah sebenarnya menyinggung sedikit adalah sebenarnya dalam rangka eksekusi jaminan fidusia kalau nggak salah ya yang saya baca ya gitu ya. Nah, ini juga teman-teman harus ngerti nih. Kadang di masyarakat itu antara leasing dan fidusia, kalau masyarakat tuh kan sering pinjam leasing. Ini beda antara leasing dan fidusia. Tapi hari ini kita khusus membahas fidusia aja ya. Betul. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara, jadi kita tidak melihat secara emosional, tapi kita melihat secara proporsional. Seperti apa sih sebelum masuk kita ke mekanisme penagihan atau proses collection atau proses eksekusi. Tapi kalau kita bicara, ini permasalahannya dulu nih, Mas Ari, gitu ya. Kita bicara, kita mengkerucutlah kepada eksekusi jaminan fidusia. Karena khusus. Kemarin kan kita bicara tentang yang sebagai penggeraknya adalah yang kemarin yang rame-rame itu ya. Tapi kita dudukan secara proporsional. Nah, kalau kita lihat debitur tuh macam-macam karakternya dan juga tipe-tipenya, kategori juga macam-macam sebenarnya gitu ya. Ada yang debitur ada. Unitnya ada. Ini kita bicara kendaraan aja lebih gampang ya, gitu ya. Motor atau mobil lah ya. Mobil lah ya, yang sehari-hari barang konsumsi ya. Ini kreditnya udah macet ya. Betul. Dalam kondisi setelah kreditnya macet. Kita bicara collection dan bicara eksekusi. Terus ada yang debitur ada, unitnya tidak ada. Unitnya tidak ada, berarti debitur ada, unitnya tidak ada. Nah, bisa jadi kondisinya adalah ini bisa jadi ya. Jadi bisa jadi adalah bisa dialihkan. Dialihkan itu berarti dialihkan kepada pihak ketiga ya? Iya, tanpa izin dari si kreditur. Krediturnya adalah perusahaan pembiayaan. Betul sekali. Yang ketiga adalah debiturnya tidak ada, unitnya ada. Ada nih kemungkinan besar juga adalah sudah dialihkan gitu loh. Jadi memang unitnya udah diketemukan ada, tapi debiturnya yang nggak ada. Kita tagih-tagih kan ke debitur, kemana kita kirim surat atau seperti apa, kita datengin atau seperti apa di lokasi, di alamat yang tercatat di kreditur. Tapi tidak pernah ada nih orang gitu. Tapi unitnya ada, tapi entah di mana tiba-tiba misalnya ada di bahkan udah bisa lintas provinsi, lintas kota ya. Gitu. Lintas pulau juga bahkan. Lintas pulau ya. Yang penting bukan lintas negara ya. Jadi, kalau udah lintas negara udah beda. Beda. Jadi itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang mungkin yang lebih ironis ya. Yang lebih ironis adalah debiturnya tidak ada, unitnya nggak ada. Nah, ini mau ngapain sih gitu loh. Nah, kalau tadi bicara mekanisme penagihan gitu ya. Sebelum kita jauh ke itu tadi, itu kan ada 4 karakter tuh. Debiturnya ada, unitnya ada, debiturnya ada, unitnya tidak ada. Betul. Debiturnya tidak ada, unitnya ada.
yang ada terakhir adalah debiturnya tidak ada, unit tidak ada. Betul. Mungkin kalau kita bicara case yang kemarin, kalau berdasarkan informasi berita-berita, itu salah satu dari 4 tadi adalah debiturnya tidak ada, unitnya ada. Ya, kalau kita biasanya itu kita sebutnya adalah sebagai pemegang unit. Pemegang unit, ya. Iya, bukan debitur ya. Kita memisahkan antara debitur dengan pemegang unit. Sebenarnya itu kan langkah-langkah dari satu pemberi fidusia diberikan kepada kreditur sebagai penerima fidusia. Tapi yang pemberi fidusia ini nggak ada nih. Tapi teman-teman, debitur itu adalah orang yang berhutang kepada perusahaan pembiayaan. Jadi biasanya kalau yang melakukan tanda tangan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan itu disebut debitur. Ya. Oke, terus. Nah, jadi kalau kita bicara itu, nah kemarin ya informasi tadi kurang lebih yang didapatkan adalah ternyata dia ini bukan ya yang bersangkutan ya, bukan debitur ya. Bukan debiturnya gitu dari perusahaan pembiayaan. Tapi pemegang unit. Pemegang unit. Tapi memang sebelum beranjak ke sana, kita bicara masalah penagihan. Nah, apakah kejadian kemarin atau seperti apa? Ya, justru prihatin lah. Iya. Kalau kita lihat namanya eksekusi dengan bahkan sampai 11 orang ya, 8 sampai 11 orang kemarin itu, kalau kita ngelihatnya agak ironis, kita prihatin, tapi memang harus didudukan secara proporsional. Bahwa mereka ini datang ada sebab juga seperti apa. Tadi ternyata sebabnya juga. Tapi kita sepakat dulu nih, kita menolak dengan cara-cara premanisme juga. Justru itu yang kita akan sampaikan. Yang mengenai cara-cara mereka kalau yang kita lihat kan kita tolak lah ya. Betul. Kita nggak sepakat juga dengan cara-cara premanisme yang 8 atau 11 orang yang sebagaimana di video itu kan melakukan penagihan itu kita tolak lah. Kita nggak sepakat dengan cara-cara seperti itu. Betul, kita tolak bahwa yang benar tidak sesuai juga dengan ketentuan. Nah, nanti kita lihat lagi. Iya. Benar nggak sih sesuai ketentuan itu seperti apa sih? Nah, itu pertanyaan awal ya. Tadi pertanyaan awal tadi kan. Jadi kan makanya kita bisa merefresh dulu. Tadi kenapa saya bicara kita pengkategorian. Kategori debitur ya. Biar kelihatan memang secara proporsinya ini jelas. Jadi buat teman-teman juga nanti bisa melihat ini sesuatu hal yang jelas. Jadi memang tidak melihat bahwa wah ini preman. Kita sangat setuju mengenai premanisme itu kita tetap harus diberantas juga. Kita nggak sepakat juga. Nggak sepakat. Nah, ternyata pada saat proses correction, bagaimana sih tadi dari 4 kategori tadi, ya kita memperlakukan dari perusahaan pembiayaan. Kita melakukan pertama adalah penagihan. Penagihan itu melalui apa sih? Gitu. Surat. Ini proses kalau udah masuk ke penagihan mungkin awal dari proses eksekusi ya. Betul, awal dari kredit macet, dia nggak bayar cicilan. Nah, itulah masuk di dalam namanya proses penagihan dulu ya. Ternyata dari tanggal jatuh tempo yang sudah seharusnya dia lakukan bahkan sebelumnya biasanya kita SMS ataupun kita by phone misalnya besok tanggal 25 jatuh tempo, ini sekarang tanggal 24, Bapak Ibu jangan lupa ya besok jatuh tempo. Itu mengingatkan untuk jangan lupa ya gitu. Jadi setidaknya di perusahaan pembiayaan sudah punya itikat baik untuk mengingatkan debitur. Ini bagian dari servis ya. Yeah. Nah, ini bagian dari servis. Jadi bahwa debitur ini memang haknya untuk dikasih informasi bahwa jangan lupa ya. Jadi kita edukasi juga. Jadi semua mungkin dari tiap-tiap perusahaan pembiayaan mungkin berbeda-beda. Mungkin sama dengan perbankan atau seperti apalah ya. Jadi kondisi itulah yang pertama seperti itu. Belum jatuh tempo nih ya. Iya. Begitu udah jatuh tempo ternyata 1 hari, 2 hari. 1 hari, 2 hari. 1 minggu atau 1 bulan. Ada yang 7 hari akhir kita suratkan. Sambil kita telepon suratkan, Bapak Ibu jangan lupa ya sudah jatuh tempo tanggal sekian. Ya. Itu memang mekanismenya memang seperti itu gitu ya. Dikasih surat, Bapak Ibu sudah lewat tanggal 25, sekarang tanggal sekian 7 hari gitu ya. Kebanyakan atau seperti apa ternyata nggak ada respon. Nah, begitu nggak ada respon, di 14 hari setelah tanggal jatuh tempo ya? Betul, jadi 7 hari kemudian lagi, masuk lagi surat. Bapak Ibu sudah lewat ya, gitu ya. Setelah itu nggak ada respon lagi. Ini kita bicara kondisi case by case lah ya. Ada yang merespon, ada yang membayar, ada banyak gitu ya. Yang ketiga, 21 hari. Kita ingatkan lagi, kita suratin lagi, ternyata nggak ada respon. Inilah yang kondisi-kondisi di mana. Sebenarnya sebentar Mas. Sebenarnya apa yang Mas Dimas bicarakan itu sebenarnya di KUH Perdata juga udah ditentukan. Kewajiban kreditor adalah mengingatkan debitor. Para debitor juga harus tahu kewajibannya adalah melakukan pembayaran hutang. Betul. Jadi kalau kita beranjak lagi, kita lebih detail ya, kita tarik lagi. Sebenarnya ini kan ada hak kepemilikan ya. Kita bicara hak kepemilikan. Misalnya Bang Hari mau beli
beli mobil, Iya. harganya misalnya 10 juta, ya motor aja lah ya, kalau 10 juta ya, 10 juta gitu ya, tapi baru punya uang 2 juta gitu ya kan. Nah 2 juta ini apa? Jadi DP, ya kan? Betul. Apakah hak kepemilikannya adalah sudah full di Bang Hari secara material gitu ya? Memang kepemilikannya terdaftar BPKB atas nama debitor. Pak Hari, Iya. gitu kan? Bang Hari, STNK-nya juga mau jalan naik motor kemana-mana, atas nama diperiksa nanti misalnya ada apa, ternyata sama Hari gitu ya. Tapi satu kewajibannya belum dipenuhi nih di perjanjian pembiayaan, ternyata dia harus bayar angsuran seperti apa. Nah, Ya dari 2 juta yang dia DP mungkin 8 juta plus sekian plus bunga kan dia harus punya kewajiban. Betul. Kan? Itulah hutang dia. Sebenarnya kan konteksnya adalah ini adalah membantu untuk menggerakkan perekonomian juga sebenarnya ya. Ini bagaimana dari konteks yang ini, yang tadi masuk lagi yang tidak bayar diperingati, ternyata nah ini haknya kita untuk melakukan eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang sudah punya irah-irah gitu ya, yang ada kepastian hukum disamakan dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah BHT ya. Inilah yang dilaksanakan. Nah, balik lagi proses, terkadang dari peringatan kita bicara biasa ada peringatan, ada somasi gitu ya. Ada macam-macam, ada yang sudah bilang dari awal itu somasi. Kita akhiri kontraknya, kita minta pelunasan, gitu kan ya? Iya, biasanya kita minta pelunasan. Ini setelah 14 hari tadi dia lewat 21 hari. 21 hari ya. Iya. Setelah 3 minggu tidak dari tanggal jatuh tempo, biasanya perusahaan pembiayaan akan mengirimkan surat peringatan. Betul, peringatan. Surat peringatan itu sama dengan bahasa yang sering orang pakai kalau di media-media kan. Para lawyer tuh ngomong somasi. Sebenarnya sama aja, surat peringatan. Ya, somasi itu adalah surat peringatan. Iya, cuman surat peringatan sudah diperingatin, sudah untuk dilakukan proses penyerahan kendaraan atau melakukan proses pelunasan. Jadi kalau dilunasi, ya kita serahkan itu kendaraannya. Kalau nggak dilunasi, seperti apa perlindungan terhadap kreditur? Ini jadi kan intinya di dalam somasi itu ada 2 biasanya ya. Minta debitor ini yang khusus fidusia ya, minta debitor untuk melakukan pelunasan atau meminta debitor untuk mengembalikan unit. Betul. Menyerahkan unit ya, menyerahkan unit kepada kreditor, perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia. Untuk yang nantinya akan dijual atau dilelang untuk menutupi hutangnya debitor ini tadi sebenarnya. Betul, memang seperti itu. Jadi nanti kita lelang bersama-sama. Kalau ada lebih, ini OJK pun sudah mengatur ya secara regulasi. Kalau sudah ada lebih, itu harus segera dikembalikan kepada si debitor. Misalnya utang motor tadi 10 juta gitu ya, utangnya 10 juta, terus dulu harga motor itu mungkin 20 juta, terus kita lelang 15 juta, utangnya kan cuma 10 juta, berarti masih ada 5 juta. 5 juta ini harus dikembalikan. Itu sudah diatur dan bahkan sudah diamanahkan melalui peraturan OJK tadi. Baik peraturan OJK maupun undang-undang fidusia sebenarnya. Betul, jadi sudah ada terhadap kelebihannya itu lebih rigidnya, lebih rinci memang diatur dari OJK bahwa berapa hari sih untuk diserahkan gitu loh, udah berapa hari harus dikembalikan. Nah itu yang harus dikembalikan itu yang sudah diatur, bahkan di dalam perjanjian pembiayaan itu sudah diatur juga gitu semenjak terbitnya POJK 35 tahun 2018 itu lebih rinci. Bagaimana nih kalau memang dia tidak mau menyerahkan atau seperti apa? Jadi setelah tadi disomasi, setelah ini kan yang pertama ada perjanjian pembiayaan, keterlambatan tidak melakukan pembayaran cicilan. Atau keterlambatan pembayaran cicilan setelah melewati 21 hari. Biasanya kewajiban perusahaan pembiayaan adalah mengirimkan surat peringatan. 1 dan 2. Itu kalau ketentuan di POJK-nya ya. Minimal 2 kali. Tapi memang 21 hari ini bukan hal yang baku ya. Jadi memang dikembalikan lagi di perusahaan pembiayaan bagaimana penerapannya gitu ya. Tapi memang kita bicara jangka waktunya setelah 21 hari. Jadi sebelum 21 harinya ya biasanya pakai via telepon, SMS, email kayak gitu. Setelah 21 hari harus melalui surat tertulis ya. Dari perusahaan pembiayaan dikirim ke debitornya. Secara tertulis 1 dan 2 ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke perkara yang bukan perkara yang kemarin yang heboh-heboh kemarin ya. Kemarin yang heboh-heboh kemarin. Sebenarnya yang heboh nggak ini aja. Sebelum-sebelumnya udah banyak ya. Tapi ini kan kejadian yang selalu berulang-ulang. Gitu. Nah, iya yang berulang-ulang. Jadi kalau kita ngelihat kemarin adalah sebenarnya apakah ini kondisi debitur yang mana lah kategori yang ini, yang 4 tadi ya gitu loh. Ternyata tadi kita mengerucut kepada ternyata
dia bukan debitur. Nah, bagaimana? Kalau emang bukan debitur ya kita harus melakukan tadi yang sudah dilakukan ya, tapi yang tadi prosesnya akan sama semua prosesnya. Tapi terhadap itu sudah di pihak ketiga atau seperti apa, bisa nggak sih kita melakukan eksekusi gitu loh? Amanatnya sudah ada dari sertifikat jaminan fidusia. Kalau memang bukan pemiliknya, ya bisa dong kita lakukan eksekusi. Tapi memang eksekusi itu dengan cara yang sopan, dengan cara yang sesuai dengan aturan. Aturannya itu seperti apa, Bang Ari? Jadi kita bicara kalau aturannya itu, oh ternyata ada 4 juga nih, gitu ya. Yang proses eksekusinya ya? Iya, yang untuk kalau kita bicara lebih banyak ya. Kalau memang ini proses penyelesaiannya itu lebih santun, lebih formal, itu biasa di internalnya aja cukup. Tapi kalau ini kan menggunakan jasa pihak ketiga ya, di luar perusahaan pembiayaannya. Betul. POJK pun sudah menentukan, sudah mengamanatkan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga itu diperbolehkan dengan catatan. Dengan catatan adalah harus berbadan hukum. Jadi perusahaan tempat debt collector itu bernaung adalah perusahaan yang berbadan hukum. Betul. Dalam bentuk PT pasti. Nah, itu kita bicara dulu konteksnya. Jadi secara boleh bekerja sama, boleh. Tapi harus dengan, kita biasanya nyebutnya perusahaan jasa penagihan, PJP gitu ya. Nah, dari orang-orang yang bekerja di dalam PT itu, ini kita bicara kerjasamanya ya, itu harus ada sertifikasi. Jadi gini, satu syaratnya kerjasama dengan eksternal, dengan eksternal penagihan itu harus perusahaan itu harus berbadan hukum. Yang kedua, personnya dari tenaga penagihnya dari perusahaan pembiayaan penagihnya itu. Iya, penagihnya adalah debt collectornya itu harus. Kalau orang biasa biar lebih enak aja debt collector. Tapi kalau kita kayaknya agak negatif ya konteks debt collector. Tapi kalau kita secara aturan ke POJK itu perusahaan jasa penagihan PJP gitu ya, kita lebih kan kita bagian dari edukasi. Kalau debt collector kayaknya garam, serem kayak gitu. Serem ya. Makanya yang muncul adalah debt collector. Nah, itu kan kondisi debt collector sama gitu ya gitu. Jadi sebenarnya ya itu kan bahasa asing lah ya. Tapi kalau kita itu perusahaan jasa penagihan. Jadi kan memang orang-orangnya itu harus disertifikasi. Ya nggak semua orang yang ternyata memang dia nggak punya keahlian dalam penagih. Kan memang kalau penagihan ini kan kalau kita banyak orang ini adalah art gitu ya, seni gitu ya. Tapi kalau orang yang nggak punya ya hati yang penagihan juga hanya ikut pendidikan dapat sertifikasi kan nggak ini juga kan ya gitu ya. Jadi makanya kenapa jadi orang-orang yang penagih ini kenapa disertifikasi, karena memang nanti orang-orang ini menjadi orang-orang yang berkualitas gitu kan dalam proses penagihan. Sebenarnya bagus juga setelah dikasih pendidikan, selain dia punya art seni tadi untuk masalah penagihan, selain ditambah juga masalah pendidikan, teknik secara ilmu pengetahuan gitu. Mungkin dari psikologi, terus dari secara knowledge-nya secara umum. Nanti dikasih tahu juga di bidang hukumnya gimana, secara legalnya gimana, gitu kan, secara sosialnya gimana. Itu kan harus diajarin juga. Mungkin selain dia punya bakat tadi ya tanda kutip untuk melakukan penagihan. Kalau kita tambah lagi dengan pengetahuan tadi, tambah pengetahuan legalnya, tambah pengetahuan sosialnya, tambah pengetahuan psikologinya, mungkin jauh lebih kualitasnya lebih bertambah ya. Nggak perlu pakai yang kekerasan, dan mungkin juga nggak perlu yang serem-serem juga bisa. Dan ternyata yang kemarin itu tidak bisa menunjukkan sertifikasi, hanya satu kalau nggak salah ya. Jadi memang hanya satu yang punya sertifikat, tapi yang sisanya itu ya buat apa rame-rame, ini orang ini siapa gitu loh. Nah inilah yang buat teman-teman, jadi untuk kalau syarat kita penagihan itu ya pasti pertama harus bawa surat kuasa dulu dari si pemberi perusahaan pembiayaan ya, surat kuasa. Yang kedua surat-surat yang peringatan yang tadi somasi gitu ya, itu dibawa juga dalam proses penagihan. Bapak Ibu sudah pernah nih disuratin, mana ada nggak prestasinya seperti apa. Yang ketiga, ada nggak nih sertifikat jaminan fidusianya? Harus dong, kita melakukan jadi sertifikat jaminan fidusia itu teman-teman adalah kalau teman-teman minjem duit ke perusahaan pembiayaan, jaminan motor, dari perjanjian itu muncullah yang namanya sertifikat fidusia. Jadi sertifikat fidusia itu adalah sertifikat yang mempunyai hak eksekutorial. Dia sama dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sewaktu-waktu debitor telat melakukan pembayaran, dia bisa melakukan eksekusi. Gitu. Sertifikat fidusia dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi yang tadi yang ketiga tadi ya, sertifikat jaminan. Yang keempat nih, harus apa? Balik lagi tadi mengenai yang pendidikan tadi, harus ada sertifikasi dari tenaga penagihnya nih.
eksekutornya atau seperti apa. Jadi memang 4 hal ini yang harus dibawa. Surat kuasa itu juga penting juga itu. Harus. Nah, ini kalau kita bicara undang-undang PT, kan perusahaan pembiayaan rata-rata perusahaannya dalam bentuk PT ya. Pasti. Perusahaan surat kuasa itu harus dari direksi. Betul. Betul kan? Ya, Betul. nah, kalau dalam prakteknya gimana tuh? Ya. Biasanya kalau perusahaan pembiayaannya kan banyak tuh di cabang di kabupaten daerah. Kalau semuanya harus direksi kan susah juga. Ya. Gitu ya, kan. jadi memang aturannya kita bakunya adalah Iya. seperti itu direksi. Tapi boleh nggak direksi ini memberikan kuasa lagi kepada karyawannya atau kepala-kepala cabang, atau manajer-manajer tertentu, iya, atau pimpinan-pimpinan departemen gitu yang related ya, gitu, yang berkaitan dengan tentang penagihan atau seperti apa. Boleh nanti mereka dengan hak substitusi biasanya. Betul. Nanti mereka substitusikan, mereka sebagai penerima, mereka bisa melakukan kerjasama dengan jasa penagihan atau dan juga memberikan kuasa kepada tadi tenaga penagihannya gitu ya. Jadi yang terpenting adalah surat kuasa dari perusahaan pembiayaan itu si pemberi kuasanya siapapun ya, selain direksi ya, di bawah direksi mau kepala cabang, mau manajer collection siapapun, betul. Dia juga harus sudah mempunyai kuasa lagi. Pasti dari direksi ya. gitu. Dan biasanya untuk kuasa yang sudah diberikan kepada jasa penagih itu berjangka waktu. Itu juga harus dilihat. Jangan tadi 4 syarat tadi, ya kan? 4 syarat ternyata surat kuasanya ada apa enggak? Ada. Gitu ya. Ada. Tapi ternyata jangka waktunya sudah lewat gitu loh. Nah, ini kan jadi masalah juga kan ya, jadi masalah. Jadi 4 ini juga harus terpenuhi, ternyata terpenuhi tapi jangka waktunya sudah lewat. Tapi kalau kita ngomongin jaminan fidusia atau sertifikat fidusia kan memang nggak ada jangka waktu, tapi berakhirnya ada. Tapi kalau itu kan lebih detail lagi ya, nanti kalau ada lunas atau apa semua itu kan harus ya itu kan kita bahas tentang fidusia lagi lebih dalam. Tapi kalau kondisi ini kita lihat kuasanya tadi persennya, lihat jangka waktunya. Oh ternyata jangka waktunya hanya sampai akhir April gitu ya. Ternyata dia melakukan penagihan di bulan Mei. Nah, ini kan jadi salah satu yang harus dilihat juga secara proporsional. Jadi si debitur juga sebenarnya waktu didatengin oleh debt collector juga harus aktif dan harus tahu juga si debt collectornya memiliki surat kuasa atau enggak. Betul. Ya, gitu. Harus diperlihatkan juga kan? Iya, harus diperlihatkan. Jangka waktunya selain itu biasanya di dalam surat kuasa ada yang memiliki jangka waktu, ada yang tidak memiliki jangka waktu. Tapi perusahaan pembiayaan rata-rata jangka waktu. Semua kebagian besar pakai jangka waktu ya. Pasti. Kalau kita bicara kalau sudah menggunakan jasa pihak ketiga ya, berarti secara kondisi ini sudah agak berat sebenarnya. Kita tanda kutip ya, maksudnya toh kalau memang sebenarnya tidak menggunakan jasa atau seperti apa, toh bisa gitu loh. Tapi kalau kita bicara secara industri ya, 97-98% itu nasabah baik semua. Yang secara teratur, bayar gitu ya. Bisa ditemuin, bisa diajak komunikasi, negosiasi. Bayar lunas yang memang dia bayar mau beli sesuatu barang konsumtif tadi motor atau mobil, memang dia mau pakai, terus dia bayar. Secara dia tertib nih gitu. Tapi yang 2% atau 3% ini hanya yang bermasalah. Nah inilah yang sebenarnya kita mau melindungi yang mana sih gitu. Justru kita mau melindungi yang 97-98% ini gitu loh. Justru orang-orang yang nasabah baik gitu ya. Nah kalau memang ada seperti apa, ada masalah, datanglah ke perusahaan pembiayaan, oh saya ada kendala atau seperti apa, bicarakan. Nah ini edukasi ya, jadi bicarakan entah Pak saya nggak mau bayar atau seperti apa, oh kita jual sama-sama untuk mendapatkan harga tertinggi gitu ya. Dan dapat harga tertinggi biar sama-sama terpenuhi nih hak-haknya gitu loh. Jadi lebih nyaman adalah seperti itu. Apalagi kalau kita bicara pandemi gini kan banyak stimulus ya dengan restruktur atau seperti apa. Ya silahkan gunakan mekanismenya. Tapi memang tentunya harus dilihat secara proporsional tadi. Dan dikembalikan dari perusahaan pembiayaan itu sendiri gitu. Ya sebenarnya kalau 97-98 debiturnya adalah debitur yang baik, kooperatif dan bisa diajak negosiasi, sebenarnya yang harus dilindungi kan debitur yang seperti itu kan. Walaupun ada perlambatan 1-2. 97-98 tuh lancar loh. Iya. Yang tidak pernah ada. Yang 3% ini yang bermasalah kan. Paling ya hanya mungkin ada yang terlambat 1-2 hari karena memang lupa atau seperti apa. Memang tidak ada niatan untuk
untuk ngemplang atau seperti apa ya gitu ya. Oke Mas, kembali tadi, itu kan surat kuasa itu sebenarnya harus dari direksi surat kuasa penagihannya ya, eksekusinya ya kepada debt collector. Itu surat kuasa diberikan ke siapa tuh? Kalau kita bicara ketentuan OJK ya, peraturan OJK. Ke jasa penagihnya ya. Iya. Dan ke personil disebutkan tuh. Yang mana yang punya jadi yang sertifikasi penting ya, itu surat kuasa diberikan dari perusahaan pembiayaan langsung ke para jasa penagihnya ya, bukan ke perusahaan jasa penagihnya. Betul, yang sudah tersertifikasi. Iya, punya tapi perlu diingat juga adalah para jasa penagihnya harus bernaung di bawah salah satu perusahaan. Iya, PT. Betul. Tapi surat kuasanya diberikan kepada person-person jasa penagihnya. Karena memang nanti kan yang melaksanakan memang kan adalah tenaga-tenaga ini kan di lapangan. Jadi memang biar terlihat bahwa memang benar, wah ini Hari atas nama Hari, bener Hari, ada surat kuasanya, sertifikasinya ada, semuanya yang tadi, dokumen-dokumen tadi sudah lengkap semua. Itulah yang mekanisme penagihan atau eksekusi yang benar ya. Kita bicara benar tuh dalam mekanisme ya, gitu ya, yang biasanya. Tinggal nanti seperti apa dibicarakan di lapangan. Kalau memang yang tadi saya bilang, kalau memang ada itikat baik atau seperti apa ya, yuk kita dudukan, bawa ke kantor, atau kalau mau memang dibutuhkan pihak netral, yuk bawa ke kantor kepolisian terdekat atau seperti apa, dibicarakan seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, satu, kalau dalam proses debt collector khusus kendaraan lah, yang anggaplah roda 2 atau roda 4 mobil, satu, si debt collector harus membawa surat peringatan ya, 1 dan 2. Kalau POJK kan 1 dan 2. Bisa 1 dan 2, bisa juga tambah juga 3. Boleh. Minimal berarti 2 kan? Ya, 5 kali juga nggak apa-apa. Yang kedua adalah dia harus membawa sertifikat fidusia. Betul. Ya. Yang ketiga, dia harus punya sertifikasi jasa penagihan. Iya. Yang keempat, dia punya surat kuasa ya. Iya, surat kuasa dari si pemberi kerjanya ya, dari si perusahaan pembiayaan. Kalau udah dilakukan ini, tetap nggak bisa dilakukan. Ini kan debt collector udah datang nih, udah terpenuhi 4 unsur tadi ya dalam proses eksekusi. Udah didatengin, tetap nggak mau menyerahkan unit, tidak melakukan pembayaran. Ini biasanya apa sih yang dilakuin lagi nih oleh perusahaan pembiayaan? Ini penegakan hukum terhadap debitor juga nih. Jadi jangan kita lihat debitor ini kan sebenarnya udah wan prestasi, udah nggak mau melakukan pembayaran, unit pun nggak mau diserahin. Betul. Debt collector udah datang dalam 4 unsur tadi udah terpenuhi, tetap dia juga nggak mau nyerahin. Biasanya perusahaan pembiayaan melakukan apa nih? Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara fidusia kan sebenarnya kita bicara ujung-ujungnya adalah kepastian hukum ya. Ada kepastian hukum kepada siapa, kepada kreditur, dan juga sebenarnya ada kepada kepastian hukum kepada si debitur juga. Tapi yang tadi ada yang kondisi-kondisi di mana tidak kooperatif atau seperti apa, ini dikembalikan lagi di aturan dari masing-masing dari perusahaan pembiayaan gitu ya. Aturan dari perusahaan pembiayaan, apakah nanti dia akan melakukan proses upaya hukum atau seperti apa gitu ya. Ya bisa tadi yang kita bicara tadi, ini hubungan keperdataan gitu ya. Ada kondisi kehubungan keperdataan, ini bisa nggak sih tiba-tiba beralih ataupun akan menjadi pidana? Itu diatur di Undang-Undang juga fidusia pasal 36. Pasal 36 tentang pengalihan. Nah, ini banyak kan kondisi-kondisi adalah debitur yang kategori yang unitnya sudah dialihkan dan sudah bukan ada di debitur. Yang banyak bermasalah itu adalah unitnya sudah beralih bukan di debitor lagi ya. Iya, intinya unitnya tidak ada lagi ada debitur, tapi ada pihak ketiga. Dikuasain oleh pihak ketiga ya. Dikuasain oleh pihak ketiga. Ini sudah dialihkan ya. Nah, masalah dialihkan ini kan macam-macam Hari ya. Ada mengalihkan nih sudah saya jual atau seperti apa, kan dokumen itu yang tahu hanya debitur. Ya kan, tapi memang secara de facto-nya di lapangan bahwa unit itu tidak pernah ada di debitur. Tapi misalnya ada di pihak ketiga yang hari-hari dia aja yang pegang atau seperti apa gitu. Ini penting juga nih kalau dia memang udah beralihkan kepada pihak ketiga, kalau kita mengacu kepada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebenarnya pihak ketiganya bisa dikategorikan sebagai penadah yang menguasai unit. Pihak debitor yang mengalihkan bisa dikategorikan penggelapan. Tapi karena ini konteks fidusia, kita di pasal 36 ya mengalihkannya. Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Nah, itu kan mengalihkan. Pihak ketiganya tadi yang 480 tadi 480. Debitornya bisa dijerat dengan pasal penggelapan, pidana penggelapan, dan pemegang unit itu bisa dijerat dengan pasal dugaan tindak pidana penadahan. Gitu. Biasanya perusahaan pembiayaan upaya hukumnya akan membuat laporan polisi ya? Bisa. Jadi memang upaya-upaya apa sih? Memang upaya yang kalau kondisi seperti itu memang kondisinya ya upaya hukum yang dibenarkan secara undang-undang adalah
secara acara memang kita lapor. Amanah undang-undang kok ya gitu ya, undang-undangnya pasal 36 mengalihkan ada ancaman pidananya, kita laporkan gitu ya. Kalau itu dikembalikan lagi dari masing-masing case dan masing-masing perusahaan pembiayaan kebijakannya seperti apa gitu. Ya. Jadi memang ini bagian dari edukasi juga. Selalu tuh ya ada pamflet atau spanduk yang himbauan berupa himbauan. Jangan lakukan proses jual beli kalau BPKB-nya sudah tidak ada. Tidak ada, betul. BPKB-nya nggak ada, nggak jelas. Nah, kalau unit jual beli, kalau kendaraan roda 2 dan ke roda 4 bukti kepemilikan itu adalah BPKB. BPKB gitu. Jadi hanya modal STNK aja. STNK apakah kepemilikan? Bukan gitu ya. Jadi sebenarnya pihak ketiga yang menerima juga sudah patut menduga bahwa barang ini bukan punya dia. Ya. Atau bukti kepemilikannya nggak ada di dia, walaupun atas nama dia ya. Terus ada juga yang mungkin ada masalah utang piutang gitu. Ya udah diambil jaminannya. Ada apa? Oh, ada mobil, ada motor di depan rumahnya. Kita ambil. Padahal itu adalah jaminan. Di perusahaan pembiayaan. Nah, pada saat yang mengambil itu kan jadi salah juga. Ya, itulah kondisi-kondisi. Karena apa? Buku pemilikan kendaraan bermotornya nggak ada. BPKB-nya itu. Jadi buat debitur juga harus aware terhadap itu. Kalau itu debt collector sudah melakukan penagihan tapi tidak berhasil, apakah perusahaan pembiayaan bisa meminta bantuan polisi itu untuk melakukan penagihan? Ini penting juga nih. Nah, ini kadang-kadang kan di lapangan, ini bantuan polisi bisa atau enggak ya? Pihak berwajib ya itu ya dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Betul. Kalau kita bicara itu sebenarnya amanah dari undang-undang sendiri sudah ada. Kita ngomongin undang-undang ya, Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jadi di pasal 30 itu ada boleh melakukan eksekusi. Ya, jadi si pemegang jaminan fidusia boleh melakukan eksekusi dengan bantuan jika diperlukan dengan bantuan pihak yang berwajib gitu ya, atau dalam hal ini ada kepolisian betul, dengan pendampingan ya seperti apa. Nah, lebih rinci lagi setelah itu sekitar tahun 2010 ada Perkap 8 peraturan Kapolri. Perkap itu adalah peraturan Kapolri ya. Iya, di situ ada tuh untuk mekanisme pendampingan eksekusi jaminan fidusia. Ada juga mengatur tentang somasi tadi. Ada di situ harus berapa sih minimal minimal 2 kali. Jadi Pergab 8 juga yang sudah ada itu nggak sekonyong-konyong gitu ya, eksekusi dampingan, nggak ada syarat-syaratnya gitu loh. Harus apa? Sudah dilakukan secara patut. Secara patutnya apa? Diperingatkan ya 2 kali somasi gitu kan. Terus sudah mekanisme lain yang diatur. Dokumen-dokumen apa juga harus ada, perjanjian pembiayaannya ada nggak gitu. Sama sebenarnya. Nanti di submit semua tuh dokumen perjanjian pembiayaannya, penagihannya, mengenai sertifikat jaminan fidusianya, semuanya itu akan jadi syarat-syaratnya gitu. Sebenarnya polisi ikut mendampingi melakukan penagihan, minta bantuan polisi ya. Ada aturan. Itu sebenarnya diperbolehkan, sah-sah aja. Tapi sifatnya kalau ke pihak kepolisian hanya mendampingi ya. Betul. Bukan sebagai eksekutif. Dia lebih mendampingi itu mungkin perlu diketahui untuk menjaga keamanan Kamtibmas. ya. Kamtibmasnya ya. Kan tugas dan fungsi Polri itu salah satu keamanan ketertiban masyarakat. Mungkin kalau datengin perusahaan pembiayaan, debitur di tempat-tempat tertentu mungkin akan berbahaya bagi perusahaan pembiayaan. Kan banyak juga debt collector diteriakin maling kadang segala macam. Nah, itu dia tuh. Jadi muaranya malah makin kusut gitu jadi ya. Bukan polisinya yang ikut melakukan penagihan. Itu salah juga. Tapi dia hanya bersifat mendampingi dalam rangka Kamtibmas. Itu diperbolehkan ya sebenarnya. Ada aturan. Ada aturannya juga sudah diatur gitu. Oke, Mas Dimas, semoga perbincangan kita ini mungkin bermanfaat lah ya. Nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Thank you banget Mas Dimas sudah kasih waktunya. Kita bincang-bincang, next kita berbicara lagi. Oke. Sebelum ditutup jangan lupa di like, comment, subscribe dan share ke teman-teman nih untuk video kita. Oke, see you.